也是很年轻的。这是我们的报道。Selamat sore pemirsa, berita kali ini datang dari negeri Cina. Fenomena legoknya orang bisa tidak sampai di Indonesia saja, tapi sampai ke negeri Cina. Terutama kaum muda yang sangat menyukai lagu ini. Berikut liputannya. Dengar pamit.
真好。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。千条一条线，身形好似云中雁，我们豪气冲云天。外练筋骨皮，内练一口气，刚柔并进不低头，我们心中有天。我虽战功，战虽可颂，不要走路中，走路真风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。青锋剑在手，双刀就看走。行家功夫一出手，他就知道有没有。手是两扇门，脚下是一条根。四方水土养育了我们中华武术魂。东方一条龙，二里四英雄，天道地远大连头，中华有神功。东方一条龙，二里四英雄，天道地远大连头，中华有神功，中华有神功。Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khataman nabiyyin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال علي بن أبي طالب الحق بلا نظام يغلبه الباطل بنظام. Yang saya hormati segenap hadirin, mulai jajaran dari pengurus sekolah-sekolah hingga wali murid dan para siswa Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya kesempatan memberikan tausiah yang letaknya di akhir setelah sekian banyak musik yang ditampilkan. Maka di sini semaksimal mungkin saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul adalah memahami manusia, memahami kehidupan manusia. Para pakar ahli kehidupan membagi manusia dengan 4 pandangan. Yang pertama, manusia dibagi pandangan pertama adalah manusia antara usia sekitar 10 tahun sampai 25 tahun memiliki filosofi yaitu pandangan hidup. Antara 25 tahun hingga 35 tahun manusia memiliki visi yang namanya pegangan hidup. Dari 35 tahun sampai 50 tahun manusia memiliki visi hidup dengan namanya perjuangan hidup. Dari 55 tahun sampai akhir hayat manusia memiliki misi yang namanya harapan hidup. Dari keempat hal ini yang menarik adalah bagian yang pertama adalah pandangan hidup. Pandangan hidup ini adalah yang paling utama berkisar antara usia 10 tahun sampai 25 tahun. Usia di mana manusia ini atau makhluk yang bernama manusia ini selalu mengedepankan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar, apa yang dia saksikan daripada apa yang mereka rasakan, apa yang mereka contohkan daripada apa yang mereka dengarkan daripada orang yang memberikan pengarahan kepadanya. Maka di sana yang pertama ini adalah simbol di mana manusia melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia turuti, yang dia inginkan. Maka di sana seorang orang tua ataupun seorang guru ketika menasihati anaknya, maka hal pertama yang perlu ditanamkan adalah bagaimana menciptakan pandangan anaknya terjadi pada orang tuanya. Mau menyuruh misalnya anaknya belajar ngaji, maka hal pertama yang dicontohkan adalah orang tuanya harus mencontohkan ngaji dulu. Tapi ketika mencontoh mengatakan nak ngaji, tapi orangnya lihat TV, maka hal pertama yang disaksikan anaknya adalah TV, maka ngajinya akan sulit dikerjakan. Maka yang dikerjakan adalah melihat TV-nya. Inilah yang pertama, pandangan hidup. Maka di sana manusia yang pertama beraksi adalah apa yang dia saksikan dulu sebelum apa yang mereka dengarkan. Dengan memandanglah maka dia akan hidup. Tanpa memandang, orang tersebut tidak akan hidup. Inilah bahayanya pandangan hidup. Maka alangkah baiknya ketika mengajarkan sesuatu kebaikan terhadap orang yang berusia antara 10 sampai 25 tahun, hal yang pertama dicanangkan adalah bagaimana melatih pandangan anak ini terhadap sebuah kebaikan yang kita ciptakan. Menyontoh misalnya perbuatan mengaji, aktivitas belajar dan lain sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, setelah pandangan kita beralih dengan yang namanya pegangan hidup. Pegangan hidup ini
dialami antara usia 25 tahun hingga 35 tahun. Ini adalah usia di mana seseorang beralih dari menggunakan pandangan kemudian menggunakan indera-indera yang lain, mulai daripada indera perasa sehingga dia bisa melangsungkan sebuah kehidupan yang mana kehidupan ini mulai teratur, tidak hanya mengarahkan sebuah pandangan saja. Hidupnya istiqomah dalam satu hal yang menurutnya baik. Dari pandangan beralih ke pegangan, dari pegangan naik lagi ke tingkat yang ketiga yang namanya perjuangan hidup. Perjuangan hidup ini adalah hasil dari pandangan dan pegangan hidup yang orang itu bisa hidup karena pandangan dan pegangan akhirnya perjuangan ini untuk memperjuangkan apa yang dia hidupi itu. Maka dari pandangan kemudian memegang, dari memegang inilah timbul perasaan ingin memperjuangkan apa yang dia pandang dan dia perjuangkan. Yang terakhir dinamakan adalah harapan hidup. Harapan hidup di sini adalah harapan final daripada kehidupan seseorang setelah mengalami masa pandangan, setelah mengalami masa yang namanya pegangan, dan setelah masa mengalami adalah perjuangan, dan yang terakhir adalah harapan. Harapan di sini adalah yang menentukan di mana manusia ini akan beralih posisi dari alam yang nyata menuju alam yang tidak nyata. Kalau jalannya sudah tidak efek, penglihatannya sudah kabur, cara bicaranya sudah tidak jelas, pendengarannya sudah agak kacau, maka jelas orang ini memiliki harapan hidup yang sangat kecil. Inilah 4 potensi atau 4 memahami makna kehidupan yang melekat pada diri manusia, dimulai dari pandangan, kemudian lari ke pegangan, ketiga adalah perjuangan, dan keempat harapan hidup. Keempat hal inilah yang dialami manusia yang nantinya akan menentukan potensi manusia itu, apakah orang ini baik ataupun orang itu buruk. Karena dalam diri manusia ini terdapat 2 sifat yang selalu melingkupi dalam dirinya. Yang pertama adalah sifat ilahiyah, yaitu sifat ketuhanan. Yang kedua adalah sifat makhluk. Sifat ketuhanan adalah sifat kebaikan, tidak sombong, amanah, tepat janji, menghormati orang lain, sedekah, amanat, dan yang lain sebagainya. Tapi sifat makhluk ini adalah sifat cenderung kepada keburukan, yang mengarahkan manusia kepada keburukan, sombong, takabur, berbuat buruk yang lainnya yang menjerumuskan manusia ini merugikan pada orang lain. Inilah yang dinamakan memahami makna kehidupan manusia, yang orientasinya nanti akan menunjukkan bagaimana manusia itu dalam menyelami kehidupan. Maka di sana dapat dipahami bahwa segala sesuatu itu apabila diarahkan dari simbol yang pertama sebagai kita umat Islam, yaitu Al-Quran, maka akan membentuk kepribadian dari pandangan, dari pegangan, dari perjuangan hingga harapan hidup yang sesuai dengan tuntutan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Yang menarik di sini adalah potensi yang mengarahkan manusia ini ternyata meliputi 3 hal. Yang pertama, potensi itu tumbuh dari akal, tepatnya ada di pikiran, yang mengganggu pikiran kita di otak. Setelah dari akal turun potensi yang kedua, namanya hati, letaknya dekat jantung di dada sebelah kiri. Dari jantung turun potensi yang ketiga yang selalu mengganggu manusia adalah yang namanya nafsu, letaknya di perut dan di bawah perut. Dari ketiga hal inilah yang kadangkala dialah yang membentuk karakter dan kepribadian manusia untuk menjadi baik dan tidak baik. Ketiga hal ini adalah ketiga hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia semenjak dia itu lahir. Kalau manusia itu menggunakan hati dan akalnya, maka orang itu akan menjadi bijak. Tapi ketika orang itu menggunakan perut atau nafsu dan bawah nafsu dan bawah perut, maka orang ini yang timbul adalah perasaan rakus, perasaan setan atau perasaan keburukan yang sangat buruk. Maka di sana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa pada bulan suci Ramadan setan semuanya dikunci, setan semuanya disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Kalau saya memahami
pada bulan Ramadan ini setan cuti sementara untuk mengganggu manusia karena potensi nafsu yang ada di perut dan bawah perut kita sedang puasa. Tapi kalau di bulan puasa, maka setan akan datang lagi mengganggu manusia menggerogoti dari bawah naik ke atas hingga naik ke pikiran. Timbul perasaan egois muncul dari pikiran. Maka di sana sifat iman, sifat ikhlas dan yang lain sebagainya adanya di hati, bukan ada di otak. Inilah yang menjadikan manusia ini orang yang bijaksana ketika berbuat sesuatu itu mengedepankan yang namanya hati dan namanya pikiran. Tiga potensi inilah yang memengaruhi kehidupan manusia dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupannya ketika dia menjalaninya di dalam dunia ini. Bapak Ibu jamaah, Bapak Ibu tamu hadirin mungkin Allah SWT. Hal yang menarik lagi bahwa tadi 4 hal yang sangat mempengaruhi dominan, kemudian turun kepada 3 hal yang mempengaruhi sikap. Ternyata di akhirnya bahwa kita dituntut untuk kembali mengarahkan ketiga potensi dan ketiga arah kehidupan kita ke dalam yang namanya Al-Quran. Maka dikatakan ayat tadi surat An-Nahl bahwa Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakannya, maka Allah senantiasa menetapkan bulan yang ada di dunia ini dengan yang namanya 12 bulan. 12 bulan ini kalau saya pahami ada ketika Allah pertama kali menciptakan dunia ini. Dan daripada ke-12 bulan ini minha arba'atu huruf, ada 4 bulan yang sangat istimewa menurut Allah SWT. 4 bulan itu adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Dzulhijjah. Kita ketahui Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah 3 bulan yang berurutan, sedangkan Dzulhijjah adalah bulan yang berselang 1 bulan setelah bulan Ramadan. Tapi dari keempat bulan ini terdapat bulan yang dianggap bulannya raja atau raja dari setiap bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan dianggap bulan yang paling istimewa, yang di big boss daripada sekian bulan, karena dalam bulan itu terdapat banyak sekali manfaat, banyak sekali ampunan, banyak sekali rahmat, dan banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Ambil contoh, pada bulan Ramadan Allah SWT adalah bulan di mana Allah menurunkan yang namanya petunjuk bagi manusia, yaitu Al-Quranul Karim, di mana dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, disitulah Al-Quran memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai huda, petunjuk ke arah yang benar. Yang kedua bayyinah, sebagai penjelas mana yang halal dan mana yang haram. Dan yang terakhir adalah sebagai furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Disinilah pentingnya Al-Quran yang selalu membimbing kita untuk menegakkannya ke dalam diri kita, supaya kita beraktivitas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Untuk itulah pada bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk memperbarui segala apa yang ada pada diri kita, untuk memperbarui segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Semoga kita digolongkan hamba-hamba Allah SWT yang selalu mendapat perlindungan, yang selalu mendapat rahmat, yang selalu mendapat ampunan dan bimbingannya, dan digolongkan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya. Allahumma amin. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, marilah kita baca istighfar selama 3 kali untuk membersihkan segala aktivitas keburukan kita yang telah kita lakukan mungkin dalam sehari ini, sehingga puasa kita akan lebih bermakna. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik
ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك وحسن عليك خير كله نشكرك ولا نكفرك ونحلأ ونترك من يهجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهبط نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق ربنا ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah hamba ini hamba-Mu yang senantiasa bertakwa kepadamu. Semoga bulan suci Ramadan ini bulan di mana kami sebagai umat muslim bisa memperbarui segala amal perbuatan kami, segala perbuatan kami menuju ke arah yang lebih baik. Semoga Engkau ampuni segala sesuatu keburukan dalam diri kami, dan Engkau golongkan hamba ini hamba yang Kau masukkan surga-surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman ditemukan sebuah kunci Honda. Bagi yang kehilangan bisa mengambil kuncinya di belakang panggung. Baik, tidak terasa acara Ramadan Extravaganza tahun 2010 telah selesai. Pada Bapak Ibu yang ingin mengambil buka puasanya, silakan ambil di depan gedung SMA dan di depan studio. Ya. Dan terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu serta teman-teman yang telah menyaksikan pertunjukan Ramadan Extravaganza pada kesempatan kali ini. Kami dari panitia Ramadan Extravaganza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat dipertemukan dalam Ramadan Extravaganza tahun depan. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.